Oke, ini adalah ubi ungu yang sudah saya rebus dan saya haluskan. Beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Kalau ubi ungunya mau dikukus juga boleh ya, nggak mesti direbus. Kenapa saya pakai ubi ungu? Karena ubi ungu warnanya sangat bagus. Kemudian kita masukkan tepung tapioka sekurang lebih seberat 200 gram. Kalau teman-teman semua suka kenyal, boleh ditambah ya. Kemudian kita tambahkan garam sekitar 1 sendok makan. Kemudian gula 1 sendok makan. Untuk rasa tergantung teman-teman semua, kalau mau lebih manis kita tambahkan gula sedikit lagi juga boleh. Ini kita aduk sampai dengan kalis tercampur semua. Kenapa di sini kita tidak gunakan air? Karena ubi yang saya rebus sudah mengandung air, jadi tidak perlu kita tambahkan air. Tapi kalau teman-teman semua ubinya dikukus, boleh ya ditambahkan air. Tapi kalau saya sarani airnya air panas atau hangat, itu lebih baik lagi. Oke, kita aduk terus sampai dengan kalis. Kalau mau pakai teman-teman mau pakai tangan juga boleh, tapi pastikan tangannya sudah dicuci terlebih dahulu ya. Oke, ini adonannya sudah kalis. Kita pastikan adonannya sudah bisa dibentuk atau belum. Coba kita tes dulu ya. Oke. Sambil menunggu kita membentuk, kita panaskan air kurang lebih 2 liter air untuk merebus adonan. Kita bentuk dulu. Kalau untuk bentuk sendiri sesuai selera. Kalau saya lebih suka memanjang, kalau mau bulat-bulat juga boleh. Oke, kita bentuk sampai dengan selesai. 2,000 years later. Oke, ini sudah panas, sudah mendidih ya airnya ya. Kita masukkan dulu adonan yang sudah kita bentuk. Oke, kita rebus sampai dengan dia mengapung, berarti udah tandanya matang. Sambil menunggu kita bisa buat lagi, tapi langsung dimasukin aja juga boleh. Kita buat lagi. Ini kita lakukan sampai dengan selesai. Ya, ini udah selesai. Kita buat terus. Untuk ukuran boleh besar, boleh kecil, tergantung selera teman-teman semua. Oke, adonannya sudah mengapung, berarti itu tandanya sudah matang, sudah bisa kita angkat. Sebelumnya sediakan air sekitar 500 ml untuk mengangkatnya. Ya, kita letakkan di dalam air ya. Kenapa diletak dalam air? Untuk menghindari agar dia tidak lengket. Jaga-jaga aja sih teman-teman semua, tapi kalau memang adonannya sudah dingin dia pasti akan memisah sendiri. Oke. Selanjutnya kita sediakan kukusan yang sudah panas untuk masukkan kelapa, mengkukus kelapa ya. Kita tambahkan daun pandan dan garam secukupnya. Kenapa kelapa kita kukus? Agar tahan lama, tidak gampang basi ya. Oke, kita tutup. Sambil menunggu kelapa, kita masukkan gula merah ke dalam panci kecil. Ini mau kita cairkan ya teman-teman, untuk taburannya juga. Oke, kita tambahkan daun pandan biar harum ya. Kita tambahkan air secukupnya
sesuai selera juga ya. Kalau mau agak kental sedikit saja, tapi kalau mau suka agak cair kita tambahkan agak banyak. Kemudian kita hidupkan kompornya. Oke, kita tunggu sambil kita aduk. Kita aduk sampai gulanya larut seluruhnya, dan pastikan rasanya sudah sesuai selera ya. Kalau kurang manis kita bisa tambahkan gula putih, tapi di sini saya tidak akan menambahkan karena saya rasa gula merahnya cukup manis. Kita aduk terus sampai mendidih. Membuat cenil ini sebenarnya sangat simpel ya teman-teman semua, dengan bahan seadanya yang gampang kita temui di sekeliling kita, jadi tidak merepotkan untuk membeli bahan-bahan tentunya. Oke, ini sepertinya udah mendidih ya. Kita matikan. Oke, selanjutnya kita tengok kelapa kukusnya. Kelapanya juga sudah matang. Kita angkat ya. Oke. Oke, ini adonan yang sudah saya rapikan di atas piring ya. Kita tambahkan kelapa yang sudah kita kukus tadi. Secukupnya ya, sesuai selera masing-masing teman-teman. Gimana? Tambahkan. Oke, kita tambahkan gula merah yang sudah kita larutkan tadi, siram ke atasnya ya teman-teman. Oke, ini dia sudah jadi cenil kita. Saya tambahkan sedikit lagi kelapanya. Saya suka banget soalnya sama kelapa parutnya. Kita tambahkan topping daun pandannya biar kelihatan cantik. Oke, sudah selesai. Selamat menikmati.